Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum wa azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Para pemirsa Harmoni Ramadan Dai TV yang dirahmati Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah SWT atas kesehatan, kenikmatan, rezeki yang banyak, anak-anak yang sehat, yang soleh, keluarga yang sejahtera, yang telah Allah berikan kepada kita, wabil khusus dalam bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Para pemirsa Harmoni Ramadan Dai TV yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan ini kita sejenak ingin membincangkan tentang menikmati syukur. Kita mendapat nikmat, kesehatan, rezeki yang lapang, keluarga yang sehat semua, yang sukses, kita syukuri. Tapi kita bersyukur itu, mampu mensyukuri nikmat Allah itu juga merupakan takdir Allah. Betapa banyak kita melihat hamba-hamba Allah yang diberikan kelapangan rezeki, kenikmatan hidup, keluarga sejahtera, tapi maksiat kepada Allah SWT. Tidak ditakdirkan Allah pandai bersyukur kepada Allah SWT. Nah, selanjutnya kita ingin melihat di sini bagaimana cara kita mensyukuri nikmat itu. Yang pertama, kita mensyukuri nikmat ini adalah dengan hati. Ini dulu. Muncul sebuah kesadaran penuh bahwa nikmat apapun yang kita terima hari ini, apakah nikmat dalam bentuk adanya harta yang kita dapatkan, ada rezeki yang luas kita terima, anak keluarga kita yang soleh, itu sepenuh kesadaran dalam hati kita harus akui. Itu semuanya adalah karunia dari Allah SWT. Karena kalau tidak dari sana dimulai, maka mustahil kita bisa bersyukur. Kalau hati kita tidak mengakui ini dari Allah, mustahil kita bersyukur. Sama saja misalnya kita menerima hadiah yang cukup mengagumkan kita. Tapi kita tidak yakin bahwa pemberi hadiah itu misalnya seseorang kita katakan namanya si Amin. Kita tidak yakin si Amin yang beri. Nah, mana mungkin si Amin yang beri keadaan seperti itu. Maka tidak terdorong hati kita untuk berterima kasih kepada si Amin. Tapi kita akan mencari sumber lain dari mana sebetulnya ini ya. Hadiah yang begitu luar biasa aku terima ini. Nah, tapi kalau hati kita yakin bahwa ini adalah dari Amin, memang dia orang yang mampu untuk membeli hadiah itu, orang yang punya kecukupan untuk mengadakan hadiah itu, maka keyakinan itu kan bawa kita untuk berterima kasih kepada si Amin. Nah, ini pun begitu. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pemberi rezeki, Allah Maha Kaya. Dia memberikan semua kepada kita yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Maka dari situ muncullah kesadaran di hati kita. Dan ini memang poin utama dari ungkapan syukur kita, yaitu dengan hati kita sadari ini semuanya datang dari Allah Ta'ala. Nah, hal seperti ini tergambar dalam ungkapan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Allah Sulaiman ya diberikan keberkahan berupa singgasana Ratu Balqis, ketika itu Ratu Balqis akan berkunjung ke kerajaan Nabi Sulaiman. Dia ingin memberikan kejutan kepada Ratu Balqis. Kejutan apa? Kejutan berupa singgasana Ratu Balqis itu atau yang sama dengan singgasana Ratu Balqis ada di kerajaannya. Nah, ketika itu adalah seorang ahli ilmu yang mengatakan, wahai Nabi Sulaiman, izinkan kepadaku untuk menghadirkan singgasana Ratu Balqis itu sebelum matamu berkedip, singgasana sudah ada di sini. Para pemirsa Harmoni Ramadan Dai TV yang dirahmati Allah. Tadi sudah kita bincangkan bahwa kita bersyukur kepada Allah itu dari semua nikmat yang diberikan kepada kita, supaya kita bisa menikmati syukur ini, itu dimulai dari hati kita. Penuh keyakinan Allah yang menggerakkan semua ini.
termasuk sebetulnya apa yang kita alami hari ini berupa virus COVID yang ada ini boleh jadi ada nikmat-nikmat Allah yang kita ingkari, yang kita tutupi, kita tak yakin lagi kepada Allah. Boleh jadi di alam kesadaran kita, sebagian kita ini sudah menyatakan bahwa bumi, dunia ini berputar berdasarkan memang seperti jarum jam. Begitu Allah ciptakan, ya udah berjalan sendiri, tidak ada campur tangan Allah. Boleh jadi kita muncul kesadaran ya para pemirsa. Kita munculkan ini. Boleh jadi semua ini muncul dari Allah. Allah ingin buktikan, bukan Allah bermaksud untuk membukti kepada hamba, tidak. Tapi untuk memunculkan kesadaran hamba bahwa Allah itu ada. Maka Allah munculkan sebuah makhluk yang namanya virus. Virus ini sebagai kita ketahui kan semi gaib ya. Artinya secara kasat mata tidak terlihat. Nah, kalau yang secara kasat mata tidak terlihat dan Allah mampu menciptakan, konon lagi kita mencari Allah yang maha gaib itu. Yang mungkin kita tidak yakin. Nah, Allah munculkan supaya kita bisa yakin kepada yang gaib. Allah munculkan sebuah makhluk yang semi gaib, yang begitu ganas kita melihat, memporak-porandakan tatanan peradaban kita pada hari ini bernama virus corona itu. Nah, kita yakinkan sekali lagi bahwa apapun itu datang dari Allah. Bahkan tadi virus corona itu merupakan musibah mungkin, tapi kalau kita pandang ini bagian dari takdir Allah, kita tetap bersyukur kepada Allah bahwa adapun virus corona ini merupakan sesuatu yang tetap membawa kebaikan kepada kita. Paling tidak dengan virus corona ini kita bisa memiliki tatanan peradaban yang lebih baik. Kita cuci tangan, kita hari ini biasa memakai masker, yang mungkin selama ini kita kemana-mana tidak menggunakan itu, tidak teliti dalam mencuci tangan. Nah, ini mungkin kita ambil saja nilai kebaikannya. Sekali lagi apa? Kita menikmati saja, syukur kepada Allah SWT. Nah, yang selanjutnya setelah dengan hati para pemirsa dirahmati Allah, kita bersyukur dengan lisan. Suatu hari Rasulullah memegang tangan seorang sahabat senior ya. Nama sahabat ini Mu'adz bin Jabal. Ketika Mu'adz bin Jabal akan berangkat ke Yaman diutus Rasulullah SAW, dia pegang tangan Mu'adz sambil mengatakan, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, inni uhibbukallah. Aku cinta kepadamu ya Mu'adz karena Allah. Aku cinta kepadamu karena Allah." Lalu kata Rasulullah dalam nasihatnya, "La tada'anna fi duburikas shalah antakul." Janganlah kau tinggalkan ya Mu'adz pada setiap akhir sholat, kira-kira sebelum salam lah itu, engkau mengatakan, "Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Allah, a'inni, tolong aku ya Allah. Kita minta tolong kepada Allah. Minta tolong apa? Mampu lisan kita berzikir kepada Allah, kita minta tolong. Kemudian apa? Mampu mensyukuri nikmat Allah, kita minta tolong. Kemudian mampu senantiasa memperbaiki amal ibadah kita kepada Allah. Sungguh angkuh kita sebagai seorang manusia, seorang hamba. Kalau semua ini mau kita lakukan tanpa pertolongan Allah. Jadi sekali lagi kesan seorang hamba itu, untuk mensyukuri nikmat secara lisan pun kita harus mohon tolong kepada Allah. Berzikir ini kita mohon pertolongan kepada Allah. Memperbaiki amal ibadah kita mohon kepada Allah. Nah, oleh karena itu para pemirsa, ini juga menjadi wasiat yang kita ambil kepada Mu'adz, ini juga berlaku umum kepada kita. Kita mohon kepada Allah pada setiap akhir sholat kita mengatakan, "Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Untuk bisa kita bersyukur kepada Allah secara lisan. Nah, kalau tidak kita minta tolong kepada Allah, sekali lagi boleh jadi muncul kesombongan di hati, muncul keangkuhan, muncul perasaan meniadakan Allah. Bagaimana lisan bisa bertutur untuk bersyukur kepada Allah? Makanya lisan-lisan kita ini, lisan bersyukur itu beda dengan lisan kufur. Lisan kufur itu isinya busuk semua. Tapi lisan bersyukur, dia tidak akan berkata kecuali yang baik. Dia tidak akan berkata kecuali yang menyejukkan. Dia tidak akan berkata kecuali yang merekat, bukan memporak-porandakan. Dia punya akal pikiran. Kalau berbicara, semua kita bisa berbicara. Emosi, semua kita bisa emosi. Tapi orang yang bersyukur, lisan syukur itu adalah lisan yang mampu mengendalikan emosinya, keluar tutur kata yang baik. Bersyukur kepada Allah,
mengajak, merangkul orang dengan lisannya secara baik. Inilah lisan yang bersyukur. Nah, selanjutnya yang ketiga, syukur ini kita buktikan pula dengan perbuatan kita. Ya, misal kita syukur nikmat rezeki yang diberikan Allah, apa yang kita lakukan dengan perbuatan, berinfak, bersedekah kita, memberi hadiah kita, itu yang kita lakukan. Mengapa? Kalau kita ucap saja syukur, ya Allah, alhamdulillah, kau telah berikan rezeki yang lapang banyak kepadaku, ya Allah, aku punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Tetapi tidak pernah tetangga sekitar menikmati sekecil apapun nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Itu kalau boleh kita katakan bohong gitu. Ya, Allah bantah nanti. Ya, kita menyatakan syukur, kata Allah, kadzabta, bohong, kata Allah. Engkau menyatakan syukur tapi tidak pernah engkau melakukan perbuatan-perbuatan dengan badanmu untuk mengungkapkan syukur itu. Sekali lagi, syukur dengan nikmat berupa harta, ya kita bersedekah. Syukur dengan nikmat berupa ilmu, ya kita ajarkan. Bukan kita simpan, bukan kita pendam. Syukur, ya kita punya fisik yang baik. Misalnya putri-putri kita yang cantik, syukur, ya kita tutupi itu, kita hijab dia. Pakai jilbab yang baik. Bukan karena mensyukuri, wah ini karena syukur ditampakkan. Nah, itu salah. Kata orang syukur itu, Ustaz, katanya syukur itu kan menampakkan pemberian. Wah ini kutampakkan. Aku punya budi yang bagus, kutampakkan. Kubuka auratku, kutampakkan. Kupakai pakaian ketat. Nah ini salah kaprah dengan syukur. Bukan menampakkan syukur itu dengan cara seperti itu, tapi mensyukuri nikmat badan yang indah diberikan Allah adalah dengan cara menutup badan tersebut, memakai hijab dari badan tersebut sehingga tidak memunculkan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pula kita salah dalam memahami mana syukur yang bermakna membuka itu tadi. Nah, ini sekali lagi para pemirsa dirahmati Allah, bahwa syukur dengan perbuatan ini penting untuk kita realisasikan dalam bentuk apapun. Kita syukur punya jabatan misalnya, ya syukur, tanda tangani yang benar. Jangan ada manipulasi, korupsi segala macam yang kita tanda tangani, itu tidak betul. Itu bukan syukur, itu maksiat. Nah, syukur dengan jabatan kita gunakan jabatan itu dengan sebaik-baiknya. Syukur dengan apa lagi? Ya, rezeki sudah, jabatan sudah, dengan ilmu sudah, ya, dengan fisik badan kita ini. Kita bersyukur punya badan. Nah, apa yang kita lakukan? Ya, apa yang bisa kita kerjakan membantu orang misalnya dengan fisik. Kita tidak punya ilmu untuk diajarkan. Kita tidak punya kekayaan untuk diberikan. Tapi kita punya badan yang sehat. Mungkin ini bisa kita membantu masyarakat di sekitar kita. Kita gunakan itu. Sekali lagi dalam rangka menikmati syukur ini. Nah, jadi syukur itu harus kita nikmati. Kita punya badan ini, cara menikmati syukur itu adalah kita gunakan badan ini dalam kaitan sesuatu yang dari Allah SWT. Dengan itu insya Allah para pemirsa dirahmati Allah, kalau ini kita lakukan, kita akan merasakan hidup itu indah. Karena tidak ada yang lebih indah dari hidup ini kecuali kita merasa diri ini bermanfaat. Dan itu yang dikatakan Rasul kan, bahwa khairun nas anfa'ukum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Fisik kita pun kuat, harta kita banyak, ilmu kita luar biasa, tapi kalau tidak bermanfaat kepada orang lain, ini pertanda kita tidak bisa mensyukuri nikmat itu. Dan tak bisa pula menikmati syukur. Nah itu bagaimana menikmati syukur? Bersyukur saja tidak mau. Nah bersyukur dulu, setelah kita bersyukur yakinlah kita akan menikmati syukur itu. Sekali lagi, karena memang dengan kita menikmati syukur, dengan kita mensyukuri nikmat, kita bisa menikmati syukur karena orang-orang di sekitar kita senang dengan kita. Orang-orang sekitar kita merasakan kehadiran manfaat kepada kita. Sehingga kita meninggal nanti, orang-orang pun akan senantiasa menjadi saksi. Nanti di hadapan Allah ketika kita disolatkan itu kan ditanya oleh imam solatnya, kaifa tashhadu ala hadzal mait? Bagaimana kesaksian kalian terhadap mayit ini? Oh ini orang baik ini. Nah,
thayyib, khair, orang baik. Nah, ketika kesaksian itu muncul, ini kan sebuah nikmat. Dari kita mensyukuri nikmat selama ini, itu. Jadi kita bersyukur dengan nikmat dan kita bisa menikmati syukur sampai akhir hayat kita, sampai di seberang kematian pun kita mampu untuk menerima syukur itu. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita bersama. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh